Innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Malaikat itu menaruh sayapnya ridho, hormat kepada orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Loh, kalau tak masukin semua papan tulisnya nggak cukup, Pak. Nggak, ini sebetulnya gini Pak Danan. Mukjizat kadang-kadang tuh kita berpikirnya nih, kenapa nabi-nabi lain itu mukjizatnya kayaknya kok keren? Gimana? Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa dikasih mukjizat apa? Membelah lautan. Tongkat dilempar jadi ular. Nabi Musa kayak. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tuh mukjizatnya tuh sangar-sangar. Gimana? Sangar-sangar. Ada yang bisa melunakkan besi. Nabi sinten? Nabi Daud. Terus Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia setelahnya. Bisa berbicara dengan jin, bisa menaiki angin, mengendalikan angin. Wah, ngeri lah pokoknya. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya seakan-akan apa? Cuma Quran. Nah, itu orang yang tidak mengerti. Padahal mukjizat Quran itu adalah mukjizat yang paling tinggi. Bayangkan nih, mukjizatnya Nabi Musa, kita bisa ngelihat apa enggak? Bisa ngelihat enggak? Enggak bisa. Mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan itu cuma sekali. Bukan jadi rutinan. Tiap hari belah lautan itu enggak. Bisa dilami enggak? Nabi Musa mukjizatnya melempar itu, dapat mukjizat melempar tongkat jadi ular. Itu cuma sekali. Bukan setiap hari Nabi Musa melihara ular dari tongkat-tongkat, enggak. Tapi cuma sekali. Dan itu kita bisa lihat apa enggak? Enggak bisa. Artinya mukjizat itu tuh temporary kalau bahasa Inggrisnya. Temporary itu cuma sementara. Sedangkan Quran sampai sekarang dan sampai seterusnya. Itu salah satu hikmahnya di situ. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, zamannya Nabi Muhammad itu dulu syair-syair itu emang benar-benar diagungkan. Diagungkan betul-betul. Orang yang syairnya bagus itu bisa jadi orang paling kaya ketika itu karena syairnya bagus. Ya kalau misalnya pengen gampang memahami, sekarang tuh kayak penyanyi lah. Penyanyi sekarang kan artis ini kan kaya-kaya kan. Nah kalau dulu itu syair modelnya. Ketika itu Quran turun mengalahkan semua syair itu, Pak Daran. Nah ini nanti nyambung ke pertanyaan Pak Daran tadi. Syair-syair orang Arab yang indah-indah itu kalah sama Al-Quran. Sampai orang-orang itu pada bingung, ini Quran ini benar. Dan nyatanya kan emang bukan dari manusia, gitu betul. Bukan dari Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang pun tidak akan ada yang bisa mengalahkan keindahan bahasa Al-Quran ini Pak Daran. Meskipun kelihatannya gampang nih, bilangnya cuma nas. Tiru aja kalau bisa sekarang. Nggak ada yang bisa. Ngoten. Karena emang mukjizat bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ketika itu tuh syair-syair itu pada kalah semua dengan Quran. Ngoten ya, itu keindahan bahasa Al-Quran. Itu salah satu mukjizatnya di situ, Pak. Ngoten nggih ya? Ini kalau cuma dijawab kayaknya cuma singkat jawabannya. Jawabannya wallahu a'lam. Karena kan kita nggak bisa melihat jin. Jadi seperti ini kayak Pak Bu. Syaiton itu terbagi menjadi dua, golongan jin sama manusia. Manusia itu umurnya itu cuman ya katakanlah sekarang itu udah 100 tahun aja udah jarang ya. Paling 60-70 itu udah luar biasa kan. Tapi jin itu umurnya bisa ratusan tahun Pak. Jadi rumusnya gini Pak Bu, ketika manusia masuk ke alam mereka itu manusia jadi lemah. Kalau jin masuk ke alam kita, jinnya jadi lemah. Yang jelas kalau misalnya tadi Pak Tris bertanya jumlahnya banyakkan mana? Wallahu alam. Karena dimensi kita itu berbeda. Jangkauan umur kita itu juga berbeda.
Mungkin kita itu 50, 60, 70 itu udah seakan-akan tua ya. Tapi di sana bisa jadi masih muda. Jadi emang kita tuh nggak tahu Pak, seberapa ini tuh nggak tahu. Yang penting kita jangan sampai urusan sama mereka lah. Jangan kira seperti ini nggak ada jin loh. Ini ada yang dengerin juga. Halo bro, lu ini ada juga yang dengerin Pak. Jin-jin itu ada yang dengerin, karena mereka ada di mana-mana. Mantap ya? Itu soal jin. Timbangannya itu imbang. Terus caranya gimana kalau untuk memberantas itu supaya setan itu nggak ada? Sebentar, ini pertanyaannya agak bingung saya Pak. Jin itu nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka juga Pak. Jadi jin itu ada yang beranak, jin itu ada yang berkeluarga, jin itu juga ada yang mati. Itu bisa dipahami nggak? Jin itu bisa mati. Jin itu bisa mati, bukan abadi. Ini ampun bayangke kuntilanak, genderuwo ampun dulu. Itu udah beda soal itu, udah beda soal. Ada pocong, genderuwo, terus apalagi kuntilanak, ada vampir, ada Dracula, ada mumi. Itu udah beda lagi Pak Bu, beda lagi. Yang jelas, al-imanu bil ghaib itu wajib. Kita mengimani yang ghaib itu wajib. Salah satunya iman bil ghaib itu adanya alam jin, itu ghaib Pak. Itu kita wajib mengimani ya. Nah, jin itu nanti juga akan dihisab. Jin itu ada yang beriman juga. Jin itu ada yang kafir juga. Nonton nggih? Jadi jin itu punya hisab, kita juga punya hisab. Nah, kalau kita itu hisabnya tadi 50-50, pasti masuk surga. Karena masih ada 50-nya. Tapi pertanyaannya, hisabnya juga 50. Nonton Pak? Ketika ditimbang amal baik amal buruknya 50-50, tetap nanti masuk surga, tapi dihisab di neraka dulu, dipantaskan dulu lah, digodok dulu lah biar pantas masuk surga itu kayak apa, sehingga nanti 50 itu jadi 100 baru masuk surga. Semuanya kita itu nanti ya akan dihisab masing-masing, termasuk jin itu juga akan dihisab masing-masing. Jadi nggak semua jin masuk neraka itu enggak. Ada jin yang muslim itu juga ada. Dan perlu dikasih catatan ya Pak Bu, ada yang pernah ngeten kan, pernah dengar begini kan, aku kerja sama jin Islam, ilmu putih, itu nggak ada itu. Jin muslim nggak mungkin dia berani bekerja sama manusia, karena itu salah satu larangan di dunia jin. Tidak boleh bekerja sama dengan manusia, itu tidak boleh. Nonton itu soal jin. Adapun yang kesurupan ini sebenarnya babnya sudah beda lagi. Karena kesurupan itu bisa kena gangguan psikologis Pak Tris. Misalnya nanti di SD 4 ada yang kesurupan, itu kemungkinan besar yang kesurupan, orang kesurupan itu kemungkinan besar punya gangguan psikologis. Termasuk nanti kalau ada yang lihat kuntilanak, lihat pocong habis ini pulang terus ada putih-putih atau apa. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin melihat seperti itu ada kemungkinan yang pertama gangguan psikologis, yang kedua hijab di dirinya itu, benteng yang melindungi di dirinya itu sudah tipis. Berarti kalau sudah tipis kita harus perbanyak zikir, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, biar nanti tuh hijabnya yang menutup kita itu tebel lagi. Karena setiap manusia itu punya hijab tadi. Kalau hijabnya terbuka, tipis, terus kita bisa melihat alam gaib, nah itu berarti kita bermasalah sama diri kita itu. Artinya kita harus rajin-rajin ibadah, rajin-rajin amal soleh, rajin-rajin zikir, biar nanti hijabnya itu tebel lagi, sehingga orang-orang jin-jin yang jelek-jelek tadi itu nggak bisa dilihat lagi. Nonton nggih? Nah ini pembahasannya sebenarnya panjang, tapi udah cukup itu dulu ya. Yang lain dulu lah pertanyaan.